Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Winda Triariska, saya dari kelas 7F Manajemen Malam. Di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan hasil tugas yang telah kami selesaikan, yaitu program audit kinerja karyawan dan pengaruh disiplin kerja karyawan pada PT Megamas Plaza Bangunan. Perusahaan ini merupakan perusahaan perseroan terbatas yang dipimpin oleh seorang presiden direktur, yaitu Bapak Hendra Jamin, yang berlokasi di Jalan Jenderal Gatot Subroto nomor 102 Medan dengan nama PT Megamas Plaza Bangunan, dan Brandstore Home Smart yang merupakan brother company dengan Bangunan Jaya yang berlokasi di Jakarta. Karena mengingat kebutuhan rumah sebagai hunian yang selalu dibutuhkan, maka dari itu dibutuhkan tempat yang representatif yang menyediakan bahan-bahan pendukung untuk membentuk suatu rumah hunian yang berkonsep one-stop shopping. Yang dimana aktivitas semakin sibuk agar masyarakat dapat memenuhi bahan bangunan secara efektif dan efisien yang terpenuhi dalam satu tempat. Nah, dari sinilah yang mendasari Home Smart untuk membaca peluang pasar yang berpotensial untuk wilayah. Berdasarkan temuan yang kami peroleh selama audit, kami dapat menyimpulkan bahwa kondisi perusahaan yang pertama, kinerja karyawan pada PT Megamas Plaza Bangunan mampu menjalin hubungan interaksi sosial yang baik dan memberikan kontribusi yang lebih pada perusahaan. Yang kedua, kondisi terjadi penurunan kinerja karyawan yang terlihat dari tidak tercapainya target perusahaan yang ditetapkan sebelumnya. Yang ketiga, meningkatnya jumlah keterlambatan karyawan, pemimpin yang kurang memberikan pada karyawan sehingga karyawan tidak menjalankan maupun melaksanakan peraturan perusahaan dengan baik, serta kurangnya ketegasan dalam aturan terhadap sanksi yang diberikan atasan kepada para pelanggar peraturan perusahaan. Yang keempat, kurangnya keteladanan pimpinan, sanksi hukum yang tidak jelas. Adapun kriterianya sebagai berikut. Yang pertama, adanya sanksi terhadap pemotongan uang. Yang kedua, meningkatnya jumlah keterlambatan karyawan. Yang ketiga, sanksi hukum yang tidak jelas sehingga banyak karyawan yang tetap bersikap melakukan pelanggaran. Dan yang keempat, target kerja yang ditetapkan perusahaan tidak dapat tercapai. Selain dari kondisi dan kriteria, adapun penyebab dan akibatnya. Penyebabnya yang pertama, kurangnya keteladanan pimpinan, sanksi hukum yang tidak jelas. Yang kedua, pemimpin yang kurang memberikan peraturan pada karyawan, sehingga karyawan tidak menjalankan maupun melaksanakan peraturan perusahaan dengan baik. Yang ketiga, pemimpin yang kurang dapat memotivasi para karyawan dalam bekerja. Yang keempat, penyebabnya tidak menaati peraturan. Adapun akibatnya, yang pertama, akibat tidak ada kedisiplinan terhadap karyawan. Yang kedua, akibat kurangnya ketegasan dalam aturan terhadap sanksi yang diberikan atasan kepada para pelanggar peraturan perusahaan. Yang ketiga, akibat sehingga target kerja tidak tercapai oleh karyawan. Dan yang terakhir, akibat karena kurangnya kedisiplinan dalam bekerja. Sampai sinilah presentasi yang saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tami Duana, saya dari kelas 7F Manajemen Malam. Saya akan melanjutkan hasil presentasi dari teman saya, yaitu bagian rekomendasi. Hasil audit yang dilakukan menemukan beberapa kelemahan yang harus menjadi perhatian manajemen di masa yang akan datang. Kelemahan ini dapat dikelompokkan menjadi 3. Yang pertama yaitu kelemahan yang terjadi pada program motivasi kerja, yaitu banyaknya karyawan yang kehadirannya tidak tepat waktu. Yang kedua, kelemahan yang terjadi pada program motivasi kerja, yaitu tidak melaksanakan peraturan dengan disiplin. Yang ketiga, kelemahan yang terjadi pada program motivasi kerja, yaitu pekerjaan yang diberikan tidak sesuai dengan yang diinginkan. Atas keseluruhan kelemahan yang terjadi, maka diberikan rekomendasi yang sebagai koreksi langkah perbaikan yang diambil dalam manajemen untuk memperbaiki kelemahan. Yang pertama yaitu PT Megamas Plaza Bangunan akan memberikan reward atau penghargaan kepada karyawan yang kehadirannya tepat waktu. Yang kedua, memberikan contoh kedisiplinan sebagai pimpinan tentu menjadi salah satu pihak yang membuat kedisiplinan dan membuat peraturan tata tertib karyawan sehingga karyawan menjadi disiplin. Yang ketiga, melakukan rencana untuk peningkatan kinerja karyawan
sesuai dengan informasi yang telah dikumpulkan dari pertemuan atau diskusi dengan para karyawan dengan kinerja buruk tersebut. Ruang lingkup audit. Sesuai dengan penugasan yang kami terima, audit yang kami lakukan hanya meliputi masalah program motivasi audit kinerja karyawan dan pengaruh disiplin kerja karyawan. Pada PT Megamas Plaza Bangunan, untuk periode 2021, audit kami mencakup penilaian atas kehadiran pegawai yang kurang tepat waktu, kurangnya disiplin, dan tidak mengerjakan pekerjaan sesuai target. Maka dari itu kami sudah menjelaskan rekomendasi yang baik untuk PT Megamas Plaza Bangunan. Baiklah, inilah hasil diskusi kami. Kurang dan lebih kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.